Man arafa nafsahu bil fana'i, man arafa nafsahu bil fana' faqad arafa nafsahu bil baqa'i. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu, barang siapa yang telah mengenal dirinya bil fana'i. Fana apa? Lenyap. Faqad arafa rabbahu bil baqa'i, maka sungguh ia mengenal Tuhannya baqa', kekal. Man arafa nafsahu bil mauti, siapa yang telah mengenal dirinya bahwa dirinya itu mati, faqad arafa rabbahu bil hayati, maka kenalah dia Tuhannya, Tuhan itu yang hidup. Jadi kalau kita paham diri kita ini fana, paham kita diri kita ini mati, maka disitulah kita bisa mengenal Allah. Allah itulah yang baqa dan Allah itulah yang hidup. Allah itulah yang kekal abadi, yang sebenar wujud dan yang sebenar hidup. Makanya kita kalau ada keinginan untuk mengenal Tuhan, menyaksikan Tuhan, tetapi kita tidak mau mengalami proses mati, tidak mau kita mati, takut mati, ya, haram mati kan bisa berjumpa bersuara dengan Tuhan. Nah, itu orang mati kan. Tak ada harapan untuk bisa kita berjumpa Tuhan kalau kita ini takut mengalami proses mati. Takut kita ini disebut almarhum, maka kita tidak akan pernah menyaksikan Tuhan di dunia ini sebelum roh melepaskan akan cangkangnya. Jadi mati yang Ustaz maksudkan itu, ya, adalah matinya kesadaran dan keakuan diri yang merasa diri itu ada. Jadi orang yang enggan, yang menolak, tak mau dia mematikan kesadaran dan keakuan dirinya yang merasa wujud itu waktu hidup ini, dipastikan tipis harapan dan tidak ada harapan sama sekali untuk bisa melihat dan menyaksikan Tuhan. Jadi maknanya itu, pahamilah diri kita ini, siapa kenal dirinya itu fana atau mati, itu maksudnya. Ya, kita ambil sini ya. Siapa yang kenal dirinya itu fana, yang sadar dirinya itu mati, itu maknanya siapa yang sudah memahami, menyadari dirinya itu adalah tiada, ya, tiada wujud, kemudian tiada sama, tiada basar, tiada kalam, tiada ilmu, tiada qudrat, tiada iradah, dan tiada hayat. Sadar kita ini bahwa kita itu tiada wujud, tiada sama. Sama itu tiada apa namanya? Tiada mendengar. Berarti itu lihat. Sadar kita bahwa diri kita itu tuli, itu maksudnya itu buta, bisu, bodoh, lemah, papa, kemudian mati. Jadi siapa yang sudah sadar, ya,
bahwa dirinya itu betul-betul tiada, tuli, buta, bisu, lemah, papa, bodoh dan mati, sadar dia dirinya itu la haula wala quwata, faqad arafa bil fana'i bil baqa'i, faqad arafa bil hayati. Maka disitulah dia baru menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah itulah yang sebenar wujud. Allah lah yang sebenar-benar wujud. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, maka Allah lah yang sebenar-benar sama bahasa apa lagi? Kalam, ilmu, qudrat, iradah, dan hayat. Allah yang sebenar-benar wujud, yang sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradah, dan hayat. Maka ketika itu betul-betul diri kita itu tidak ada. Kalaulah selama ini kita mengatakan diri kita itu ada, itu cuma ngaku-ngaku aja sebelum sadar dia, sebelum dia mengerti, pasti dia mengaku tuh, aku yang ada, aku yang wujud, aku yang melihat, aku yang mendengar. Tapi setelah dia sadar, setelah dia temui hakikat rahasia dirinya yang sebenar-benarnya, dipilihnya ke dalam, dipusainya ke dalam, ya, sebetul-betul habi-habi kawah, rupanya dirinya itulah haula wala quwata. La haula wala quwata. Apa artinya ini? La haula wala quwata, tiada upaya. Tiada daya dan upaya. Yang ada tuh illa billah. Inilah orang yang telah almarhum. Apa almarhum itu artinya, David? Meninggal. Ustaz bilang almarhum apa artinya? Meninggal. Tetap setiap sebut almarhum pasti meninggal. Ustaz minta artinya, Pak Guru bantu. Mati. Pasti lupa tuh. Mati. Pak Guru apa almarhum tadi itu? Mati. Almarhum itu apa artinya? Iya, orang yang dirahmati. Orang kalau dah hilang keakuan dirinya, dah hilang kesadaran dirinya, telah mati keakuan dirinya, merasa wujud, barulah disebut namanya almarhum. Almarhum. Ini untuk siapa nih bilangnya nih almarhum? Kalau untuk ibu, Almarhumah. almarhumah. Ibu-ibu udah boleh enggak Ustaz menyebutnya almarhum, almarhumah sekarang nih Bapak? Udah boleh? Boleh. Kita berani. Boleh. Ya boleh lah, beruntung lah kita. Almarhumah ini kan yang dirahmati, bapak-bapak yang dirahmati, ibu-ibu yang dirahmati. Artinya dirahmati itu karena dia sudah menyerahkan keakuan dirinya itu kepada Allah, dikembalikannya hak Allah itu kembali, ya, taubat dia pada Tuhan. Kenapa selama ini belasan tahun, puluhan tahun dia sudah mengambil hak Allah tapi tidak disadarinya? Apa bedanya ketika ada seseorang pinjam apalah dia sama kawannya, kok sendal, kok sepatu, kok pena, saking lamanya dia minjam, ada merasa hak milik, tak mau lagi mengambilkan. Ketika diminta mau berdiri, sombong kok, manjung sih itu. Habis itu dia sapunya kayak waktu itu. Karena lama kali ya hak Allah itu kita pakai dan merasa punya kita, aja ngaku-ngaku. Jadi orang yang disebut almarhumah itu adalah orang yang mati keakuan dirinya. Ya, tidak ada lagi keakuan dirinya yang merasa wujud itu. Di sinilah Bapak Ibu bisa melihat dan menyaksikan Tuhan. Makanya Nabi Musa melihat Allah itu Bapak Ibu, melihatnya itu ya bagaimana maksudnya? Melihat itu dalam pandangan hatinya. Nah, ini
memahami ilmu Tuhan itu atau bahasa Tuhan itu memang dengan rasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengenali, memahami bahasa Tuhan yang akal pikir, saya paling laleknya waktu David banyak keberuban rumah, ya. Nah, tapi pahami bahasa Tuhan itu dengan hati, dengan bahasa rasa. Ya, nah, bagaimana caranya yang disampaikan oleh Tuhan tadi? Zohirun Robi bi badni abdi. Nyatanya aku, wujudnya aku itu dalam pandangan hati hambaku. Maknanya diajarkan oleh orang-orang arifin, lenyapkan sekalian alam dan hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Lenyapkan sekalian alam, hapuskan sekalian diri dalam pandangan hati. Maknanya dalam pandangan hati ini alamnya nggak ada. Dalam pandangan hati diri itu nggak ada. Kalau alam dan diri telah hapus, alam dan diri telah lenyap, maka ketika itulah hati mampu memandang Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Allah lah yang benar-benar bersifat. Inilah maksud hancurnya gunung itu Bapak Ibu. Jadi bukan hancurnya gunung seperti yang kita gambarkan hancur. Bukit Tursina itu, ya, itu dari sejak sononya ke Tapak itu sampai sekarangnya, sampai bukan Kaisua. Nah, tetap berdiri kokoh di Mesir itu, Bukit Sinai itu tidak pernah hancur. Lalu maksud hancurnya dalam Al-Quran, bukit itu maksudnya hancur dalam pandangan hati. Makanya kalau gunung Tursina itu hancur dalam pandangan hati. Kalau Musa dan kita, apakah hancur juga gunanya Pak Jol? Kalau Musa apa sebutannya? Kalau sama gunung hancur. Kalau Nabi Musa apa tadi? Mana? Pingsan. Tidak mungkin pula Nabi Musa itu hancur lah. Yang hancur itu bukit. Kalau kita tuh pingsan. Nah, pingsan. Jadi cara kita memakai kata, mengambil dan memilih kata yang paling tepat, yang mudah dipakaikan kepada umat ini. Kalau gunung tadi apa bahasanya? Hancur. Kalau manusia, pingsan. Ketika gunung telah hancur dalam pandangan hati kita, ketika kita telah pingsan, ya, gak sadar lagi dengan diri ini yang merasa wujud, gak sadar lagi dirinya merasa hidup. Dalam bahasa taunya apa tadi Pak? Mana? Sudah lenyap akunya kita, sudah lenyap aku yang melihat, mendengar, berkata itu. Maka ketika itu barulah terang seterang-terangnya Allah itu wujud pada sekalian alam. Nyata pada Bukit Tursina itu contohnya, nyata pada diri kita ini contohnya, ya. Jadi hapuskanlah sekalian alam. Kalau sekalian alam termasuk nak Gunung Tursina itu, termasuk nak laut-laut itu, masuk loh. Cuma kisah itu cerita khusus untuk Nabi Musa. Jadi dikiaskan Allah kepada gunung saja. Jadi kalau Nabi Musa sudah bisa menghapuskan wujud gunung, tidak ada wujud gunung. Kalau Musa tidak bisa menghapuskan wujud dirinya, tidak ada wujud dirinya. Maka ketika itulah nampak dalam pandangan hati kesadaran Tuhan itu. Allah lah yang wujud pada gunung, Allah lah yang wujud pada diri sendiri. Maka ketika itu Musa sadar, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin.
Maha suci Engkau ya Allah yang kupikirkan selama ini. Ya Allah, rupanya bukanlah seperti yang aku maksud. Rupanya Engkau segala-galanya ya Allah. Ada keluidahan. Makanya Ibnu Arabi mengatakan subhanalladzi khalaqal asya wa huwa ainuhu. Maha suci Allah ya, yang menciptakan sesuatu padahal dia nyata pada segala sesuatu. Allah itu tidak sama dengan yang lain. Allah tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun segala bentuk dan rupa itulah nyatanya Allah itu. Jadi jangan disamakan Allah dengan bentuk yang lain, rupa yang lain, wujud yang lain. Karena bentuk yang lain, rupa yang lain, wujud lain tidak pernah ada sama sekali. Kalaulah sesuatu tidak pernah ada, segala bentuk dan rupa tidak pernah ada, mungkinkah orang bisa menyanding-nyandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada? Ya tidak bisa, tak mungkin. Karena Allah cuma yang ada. Makanya makna laisa kamitslihi itu jangan disandingkan, diserupakan aku dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Karena yang ada aku. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah yang bersifat, maka segala bentuk dan rupa itulah wujud nyatanya akan rupanya Allah itu. Nah, disinilah dikatakan oleh orang hakikat, oleh orang hakikat bahwa alam ini, segala bentuk dan rupa ini disebut wujudullah. Ya, ilmunya. Kalau orang Thariqah menyebut sekalian alamnya apa? Mir'atillah. Apa nih itunya? Cermin Allah. Kalau orang syariat menyebutnya apa? Ya, hamba Allah. Hamba Allah. Atau namanya makhluk Allah. Atau namanya alam. Atau namanya asyai. Asyai sesuatu. Makanya Allah katakan tadi, ala innahu bi kulli syai'in ma khalallahu fa huwa batil. Ketahuilah kata Allah bahwa segala sesuatu selain Allah itu sifatnya batal, tidak pernah ada. Itu yang dikatakan namanya fana. Segala sesuatu selain Allah itu bersifat fana. Yang bako itu satu-satunya hanya Allah. Ya, makanya dalam surah Ar-Rahman diperjelas lagi itu. Kalau tadi hadis, akullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, surah Ar-Rahman itu. Kullu man 'alaiha fanin. Tiap-tiap segala sesuatu bersifat fana. Yang bersifat baqo itu Allah. Baqo artinya apa, Jo? Kekal. Wujudnya itu kekal abadi. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia yang wujud, dia yang bersifat, dia segala-galanya adalah dia, itu dia tuh.